keluar tenda mencar dan nyari di mana sumber suara itu. Kita nyari mencar, nah di situ saya udah langsung nggak ketemu sama yang lain. Ya udah sadar sih kalau itu bukan alam fananya lagi gitu. Dia nyuruh saya mandi, saya baru cuci muka aja mas. Cuci muka, saya angkat muka, udah gelap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat-sehat saja dan banyak rezekinya. Seperti biasa, malam ini kita ada narasumber. Di kanan saya ada Mas Ipen Azikra. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, tinggalkan komentar dan share. Halo Mas Ipen. Halo mas. Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar tadi habis pulang dari Muncak ya mas ya? Sumbing mas. Dari Sumbing? Iya, baru turun langsung. Mantap, mantap sekali. Oh iya, ini teman-teman, buat yang belum tahu, Mas Ipen ini salah satu juga konten kreator, penulis horor di Facebook. Itu ceritanya banyak sekali di grup-grup Facebook cerita horor pokoknya. Bagi yang penasaran, bisa langsung kunjungi aja atau ketik namanya Mas Ipen Azikra. Di situ banyak sekali cerita-ceritanya. Oke Mas, jadi mau cerita apa nih Mas? Kalau yang banyak diminati sih, cerita yang saya tuliskan tuh yang ala sepungkro. Oh, boleh Mas, monggo langsung cerita aja. Cerita itu kejadian pas saya ikut sama mas saya, Mas Purwanto. Itu kan rencananya mau pada belusuan, biasa kan anak-anak muda di kampung gitu kan, pada masuk-masuk hutan nyari-nyari apa gitu. Itu sama teman-temannya, ada Kang Armani, ada Kang Sujanto gitu. Saya kan masih kecil, masih SMA. Jadi saya pengen lah ngerasain gimana masuk hutan yang dibilang warga itu wingit gitu loh. Karena di Sepungkro ini sendiri, untuk warga sekitar itu udah tahu keangkerannya itu seperti apa gitu kan. Jadi ada tantangan lah buat kami. Ya singkat ceritanya sih, waktu itu sore hari kami masuk, itu udah mau maghrib terus hujan. Kebetulan hujan deras. Jadi ya udah diriin tenda di situ, penyambutannya masih sore aja udah wow. Horornya udah kerasa gitu kan. Ya terus awalnya tuh di dalam tenda. Tenda berdiri, kami berempat dalam tenda. Nah itu udah banyak tuh yang ganggu gitu. Kayak tepukan di tenda, bek keliling tenda gitu kan. Terus udah ya nyanyian alam udah mulai sunyi. Terus banyak sih kayak suara-suara cekikeannya ya bangsa seperti itu gitu. Tawanya gendru. Itu kan kejadian udah lama banget ya. Jadi ada yang inget, ada yang enggak gitu. Pokoknya kejadian dimana saya masuk ke dimensi lain itu sebelum itu kan kita pengen nyari yang namanya jaran sembrani, kuda yang bisa terbang bersayap gitu kan. Karena konon katanya di situ tuh pernah ada gitu zaman dulu gitu. Jadi kita pengen tahu lah gitu. Ketika masuk waktu maghrib, ya di situ emang kami tuh
denger ringkian suara kuda gitu kan dari kejauhan. Nah dari situ kita langsung keluar tenda mencar dan nyari di mana sumber suara itu. Kita nyari mencar, nah di situ saya udah langsung nggak ketemu sama yang lain. Padahal jaraknya kan nggak seberapa lama ya. Bukit juga nggak sebegitu tinggi gitu kan. Cuma ketika saya turun dari alang-alang, kan puncak tendanya di atasnya. Ya udah langsung udah beda. Ya udah sadar sih kalau itu bukan alam fananya lagi gitu. Nah di situ kan udah gelap nih mas. Udah gelap, saya cuma bawa senter doang gitu. Pertama kali saya diganggu itu ya sama makhluk kunti, tapi kuntinya ini agak lain gitu ya. Lainnya tuh kalau dijelaskan secara lincinya gitu ya kayak fisiknya tuh beda gitu, karena tangannya memang bener-bener panjang. Dari ya kalau kunti biasa sih kalau rambut terus apanya ya kayak gitu, tapi ini yang bikin beda tuh tangannya aja agak panjang kurus gitu. Terus saya ngelihat dia itu ya emang bener-bener papasan gitu kan, muka sama muka gitu. Tapi akhirnya dia mundur, saya mundur. Nah dia tuh naik ke pohon yang gede gitu, pohon gede. Cuma cara naiknya tuh kebalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah gitu, ngerayap ke atas gitu. Dari situ saya lagi bengong karena ngeliatin kayak gitu kan. Ya nggak takut, cuma bengong heran gitu. Kok ada sih seperti ini gitu. Baru dari belakang saya ditepuk, tek, nenek sambil cekikian nggak jelas gitu. Yos kaget. Nah disitulah baru saya nanya gitu, Mbah ngapain di sini? Ya gitu. Ya dia jawabnya cuma cekikian gitu, kayak orang tua biasa gitu, cekikian, ketawa gitu. Terus habis itu karena saya nggak ada jawaban dari siapa Simbah ini kan, saya cari jalan nih, muter. Ya ketemu lagi sama Mbah ini lagi gitu. Tetap berdiri di situ dan cekikian gitu. Terus dia nanya gitu, arep ngopor ini le, mau ngapain kesini gitu. Ya akhirnya saya ya cuma mau main Mbah, pengen yang ngebuktiin lah kalau sejarah cerita orang tua dulu tuh beneran ada gitu. Nah dari situ malah saya diketawain nggak jelas gitu. Diketawain ya udah, akhirnya saya muter lagi nih, nyari jalan lagi. Yang ketiga kalinya tetap dia di situ, udah saya balik lagi ke situ gitu. Baru dia ketawa, terus dia nunjukin gitu, itu tenda kamu aja di atas, ngapain muter-muter, kata dia kan. Coba pakai bahasa Jawa aja. Saya nengok ke atas, saya senter ke atas, ya bener, ya ada tenda di atas. Terus ada lampu senter mungkin dari salah satu temennya abang saya gitu kan, nyorot gitu loh. Ya saya kira di situ emang mereka gitu. Nah ketika saya naik itu udah nyampe ke atas, ya nggak ada apa-apa gitu, hilang, semuanya hilang. Terus nggak ada apa-apa di situ. Saya kan bingung ya, ini pada kemana gitu. Saya teriak-teriak juga nggak ada sautan sama sekali gitu. Akhirnya saya turun lagi, nyamperin lagi, cuma udah nggak ada. Terus saya naik lagi. Nah, saya naik lagi itu udah beda mas. Yang tadinya bukit sepungkro itu udah jadi pelataran, dan di situ ada gubuk. Gubuk itu ya mbah itu udah duduk di depan gubuk, kayak bener-bener nungguin gitu, pengen saya datang gitu. Ya udah, akhirnya saya permisi lah, Mbah ini di mana? Pokoknya jawabannya tuh aneh, kayak orang-orang gimana ya, orang yang agak nggak kurang gitu lah. Dia ketawa, terus mempersilahkan saya masuk. Udah saya masuk, duduk ngobrol, terus dia ngasih saya kayak minum tapi pakai bumbung bambu. Mungkin zaman dulu kan nggak ada gelas. Mungkin dari situ saya minum, baru dia manggil itu cucunya katanya, Joko namanya, dipanggil dari dalam, keluar si Joko itu.
ya anak zaman dulu gitu, cuma pakai celana hitam pendek dan nggak pakai baju, terus rambutnya agak panjang gitu. Itu paling umur 10 tahun anak itu. Keluar nyalamin juga gitu kan. Terus dikenalin bahwa ini cucu saya gitu. Ya udah, saya kenalan sama Joko. Terus saya disuruh tidur nih sama si bocah ini kan. Udah bawa, dia kan manggilnya nak juga kan. Bawa anak ini tidur sama kamu le, kata dia kan. Saya tidur sama si Joko ini kan. Tidur, cuma ya tidur nggak bisa tidur sih ya. Karena saya udah tahu ini bukan lagi di alam saya gitu kan. Saya tidur, saya ngebelakangin dia karena saya mereng gitu tidurnya. Terus nggak, ya antara ngantuk sama enggak itu kan udah lama gitu kan. Yang saya denger dengkuran si anak itu udah lain. Itu udah dengkuran harimau. Dengkurannya udah dengkuran harimau gitu. Saya di situ udah langsung merinding tuh, keringat dingin semua. Mau nengok saya nggak berani, cuma saya pasang kuping telinga gitu kan. Ya itu emang dengkurannya udah bukan dengkuran manusia gitu kan. Jadi saya tahu kalau yang di belakang saya ini bukan manusia lagi ya ketika saya beranikan diri untuk keluar lagi tanpa menoleh apa yang ada di belakang gitu kan. Saya keluar dari kamar itu dan Simbah ini masih duduk di tempat semula gitu. Terus nanya, kenapa kok keluar, kok nggak tidur katanya. Ya saya langsung cerita, kok dengkurannya si Joko seperti itu. Ora apa-apa, seturu wae, nggak apa-apa, tidur aja, istirahat. Ya terus saya ngobrol sama Mbah itu, terus nanya-nanya siapa nama beliau gitu kan. Terus dia ngasih tahu kalau nama panggilannya tuh Mbah Sareh. Mbah Sareh. Jadi saya langsung mengartikan sendiri tuh apa arti kata sareh gitu ya. Sabar. Jadi saya di sini langsung pengen, aku harus sabar. Saya masuk ke sini tuh harus diuji kesabarannya gitu. Langsung saya bisa berpikir seperti itu sendiri gitu ya. Terus ya habis ngobrol lama, saya disuruh tidur. Pokoknya kamu harus istirahat gitu ya. Masuk lagi ya Mas. Cuma ketika saya masuk emang wujudnya si bocah tadi gitu kan. Terus saya baring di sebelah dia, ya bismillah aja lah. Akhirnya saya bisa merem, bisa tidur sebentar. Nah, tangan dia tuh kayak ngerangkul gitu, kayak ngerangkul tep pas di perut saya gini. Tapi udah saya lihat gini, ya udah emang cakar macan. Emang cakar macan, dan itu macan kumbang sih, hitam. Tapi ya udah, sampai mungkin kalau di alam kita itu ibaratnya sampai pagi gitu ya. Sampai pagi terus saya diajak gitu kan, karena kami udah bangun, Mbak Sareh juga udah nggak di rumah, mungkin entah kemana gitu kan, aktivitas dia gitu. Saya diajak ke kali, ke sungai, ke sumber untuk mandi gitu sama bocah itu. Ya terus saya keluar rumah, emang beda, kayak ini gubuk di atas bukit, terus bawahnya tuh persawahan yang bagus banget gitu kan. Kita nurunin anak tangga nyampe ke pancuran yang masih zaman dulu banget Mas, masih dari bambu lah ini gitu kan. Nah dia tuh bocah itu mandi di situ, saya masih ngeliatin gitu kan. Udah seneng, namanya bocah mandi gitu, seneng. Terus dia selesai, dia nyuruh saya mandi. Saya baru cuci muka aja Mas, cuci muka, saya angkat muka, udah gelap lagi, udah gelap semua, merinding. Saya cuma cuci muka, saya buka mata lagi, semuanya udah gelap. Habis itu bocah tadi juga udah nggak ada di tempat itu. Terus dari atas tuh saya kayak disenterin, terus ada yang teriak, woi, saya balas, woi. Terus saya denger itu suara Kang Sujanto gitu. Terus dia manggil nama saya, karena dia tahu nama saya gitu kan.
saya panggil nama dia, terus dia nyuruh saya naik gitu. Saya naik, tadinya anak tangga yang enak turunnya gitu, oh itu udah jadi tebing Mas, udah harus ngerangka gitu kan, udah harus mendaki gitu. Nyampe sana tuh ya udah, saya kira ya tetap itu Kang Sujanto yang udah nemuin saya gitu kan. Terus dia ngajak saya pulang katanya. Ya udah saya jalan beriringan. Cuma ya dari dengusan nafasnya ini udah beda gitu. Terus geraman-geraman kayak suara berat dia tuh udah denowo lah ibaratnya gitu kan. Ya udah, cuma saya di situ ya cuma berdoa ya, minta pertolongan lah gitu. Kalau emang saya mau dituntun masuk tapi tetap pulangin saya gitu kan. Saya ikutin naik terus, saya ikutin gitu kan. Tahu dia Mas, saya batin bahwasanya ini bukan orang gitu. Tahu, dia berhenti noleh ke saya gitu. Terus pokoknya tatapannya tuh udah gak seneng gitu kan. Cuma natap saya tuh ya saya diem, dia diem gitu. Terus dia balik lagi, jalan lagi, saya ikutin. Nah, di situ saya berdoa sebisa-bisa saya, karena saya udah merasa nggak enak gitu. Apapun yang saya bisa, saya berdoa di situ. Berhenti lagi nih, natap balik lagi saya, langsung ngasung. Hentikan doa itu, nggak perlu kamu berdoa di sini. Pokoknya ngerasa terganggu lah gitu. Ya dari situ saya juga, ya saya tetap berdoa gitu. Ya saya masuk ke sini tetap pengen balik dong kan gitu kan. Jadi saya tetap nggak dengerin apa kata dia. Ya udah, akhirnya naik terus ke atas. Nyampe atas itu udah sambutannya udah banyak Mas. Yang dari WW, dari Banaspati, terus dari pokoknya banyak lah gitu. Terus ya pokoknya di situ saya udah mulai perang energi lah gitu. Di situ saya sendiri, yang di depan saya ini udah berubah wujud, udah emang jadi genderuwo gitu kan. Ya mau gimana lagi, ya di situ saya sujud saya, ya karena saya tahu ya nggak bakal menang kalau mau ngelawan yang kayak gitu kan. Saya juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Cuma ya udah, sebisa saya sujud saya tuh bukan nyembah mereka, bukan. Sujud saya tetap ya dimanapun bumi Tuhan gitu kan, saya juga minta pertolongannya sama Tuhan gitu. Nah dari situ langsung ada pertolongan gitu. Simbah tadi tuh datang, terus si anak kecil tuh tadi datang gitu. Itu langsung berdiri Mas, di samping kanan sama kiri saya. Berdiri, saya dikasih sama Mbah Sareh itu kayak ranting kecil, seginilah ukurannya, 1,5 meter. Pegang, saya pegang ini udah kayak kesetrum, tangan udah kayak kesetrum gitu, kaget juga. Gak seberapa lama ranting itu udah jadi kayak tombak Trisula. Nah di situ Joko langsung jongkok, kayak posisi jadi berubah, emang jadi macan kumbang gede. Saya di situ langsung berdiri gitu. Nah terus entah kenapa yang mungkin mereka makhluk yang tadi itu masih keroco mungkin ya kan, nengok Mbah ini mundur, pergi sendiri hilang. Terus saya habis itu ya kan energi udah nggak stabil, udah kekuras habis gitu. Saya diajak pulang pelan-pelan, pulang lagi ke rumah Simbah ini, dikasih minum lagi nih. Dan kejadiannya sama Mas, saya dikasih minum, saya dikenalin sama cucunya, saya disuruh tidur lagi sama cucunya kayak awal tadi. Bedanya di pagi harinya tuh ada yang ngetok pintu. Yang ngetok pintu ini yang datang kakak kandung saya sendiri, Mas Purwanto. Saya nggak percaya dong kan. Di situ kan saya udah nggak percaya gitu. Wah ini manusia bukan nih, jangan-jangan kayak yang tadi nih gitu kan. Saya cuma Simbah ini ngejelasinnya juga sekian doang gitu. Ya kalau mau pulang.
tapi kalau nggak mau pulang ya di sini aja gitu. Ya saya pengen pulang tapi saya juga pengen di sini biar karena nggak bisa percaya gitu loh kalau yang jemput saya ini beneran wujud mas saya gitu. Ya akhirnya lama-lama ngejelasin gitu kan, bahwasanya dia emang bener-bener datang mau ngejemput saya gitu. Ya bismillah lagi mas, kembali ke bismillah lagi, antara percaya dan tidak, wis ngikutin aja. Ngikutin aja itu panjang perjalanan itu jalannya tuh beda mas. Bedanya tuh kalau kayak di alam kita gitu kan. Nah di sini tuh jurang, bener-bener jurang dalam. Di sini tuh kayak tebing tinggi banget. Jadi kita tuh jalan di tengahnya gitu. Itu suara yang dari bawah itu ya udah ngomong, di depan kamu tuh bukan manusia. Depan kamu tuh bukan manusia. Itu terus suara itu muncul gitu. Cuma saya sebisanya ya wis lah, berdoa, ngikutin apa itu jalannya Mas Pur tadi kan. Nyampe di ujung tuh ada satu pohon, terus pohon itu satu aja, terus ada batu, ada pokoknya bebatuan bukit gitu kan. Terus di belakangnya itu backgroundnya tuh kayak purnama yang bener-bener merah banget gitu. Jadi kayak itu yang jadi penerangannya doang gitu. Kalau di alam kita kan nggak ada yang seperti itu, kayak di alam halusinasi doang gitu. Nah, di situ tuh udah berdiri 4 orang yang nandu kayak apa ya, tanduan gitu. Terus itu udah energinya udah bener-bener, belum muncul siapa yang ditandu aja kami udah bener-bener kewalahan gitu. Baru tandu itu diturunkan, terus ada sosok putri itu keluar dari situ. Ya saya kira mereka mau nyambut atau gimana kayak Mbah Sareh gitu kan. Ternyata enggak. Jadi setelah banyak interaksi, ngobrol, debat, ternyata emang dia penunggu sejatinya Alas Supungkro. Itu namanya Dewi Hayuntari. Itu kalau asal muasalnya saya nggak tahu dari mana gitu. Terus dia pokoknya intinya siapa orang yang udah masuk ke dalam alas ini nggak bakal bisa keluar. Seandainya dia masuk berdua harus tinggal satu. Seandainya dia datang sendiri ya tetap nggak bisa keluar. Karena emang bukan minta tumbal sih, bukan, cuma jiwa mereka itu harus emang dipendam di situ. Jadi kami berdua tuh disuruh milih kalau mau balik salah satu atau nggak balik sekalian dua-duanya. Akhirnya ya karena mas saya juga nggak mau gitu kan, terjadilah perdebatan gitu. Debat seru. Akhirnya entah kenapa dia itu cuma kayak ngarahin doang gitu, nunjuk doang gitu. Jadi 4 orang yang di belakang dia tuh langsung maju. Nah di situ ketika jalan maju, entah kapan berubahnya, itu udah nggak wujud manusia lagi. Emang wujudnya udah kayak makhluk yang tadi, udah kayak gendro tadi gitu. Terus entah dari mana juga tiba-tiba saya udah pegang tombak ranting yang dikasih Mbah Sareh tadi. Nah di situ udah mau terjadi ibaratnya kayak adu energi gitu, adu kasekten lah kalau orang Jawa. Itu kayak dia nyabut kayak keris gitu kan, keris ya. Terus nggak lama dari situ dia emang sabetin keris, cuma dihalangin sama mas saya langsung ke depan. Oh itu udah cahayanya emang silau banget gitu ketika benturan pas gitu, gimana gitu. Terus pokoknya udah banyak lah interaksi kayak gitu, udah
pokoknya seru lah. Seru lah kalau katanya seru. Hampir mas saya ini hampir kalah. Adu ilmu sama Dewi Hayun itu hampir kalah. Terus datang Mbah Sareh tadi datang. Cuma sebelum datang tuh saya tuh mendengar ringkian kuda. Datang tapi gimana ya Mas ya? Ketika dia datang tuh udah bukan wujud nenek lagi. Wujudnya tuh udah ya sama, hampir sama kayak Dewi Hayun, udah muda, cantik, kayak putri gitu. Terus di atas bukit tuh udah bertengger ini, si Joko ini udah jadi wujud harimau gitu kan. Harimau hitam gitu. Nah, terus baru terjadi adu mulut mereka gitu kan. Kalau si Mbah Sareh yang udah wujud putri ini, dia pengen saya sama mas saya keluar. Cuma si Dewi Hayun ini nggak boleh. Cuma baru saya sadar ketika Dewi Hayun tuh nyebutin bahasanya Nyai Sembrani. Berarti selama ini yang jadi mitos kuda Sembrani, siapa Nyai Sembrani, ternyata yang Mbah Sareh. Singkat ceritanya, karena pertempuran Dewi Hayun dia kalah. Terus sebelum itu Kang Armani juga datang udah dalam wujud dia yang beda gitu kan. Udah pakai panah dia yang spesial dari cahaya, dari nur gitu. Pokoknya udah ribut gitu, udah berantem gitu. Dia kalah, akhirnya ya udah kita dibolehin keluar. Sampai keluar, ya pokoknya intinya saya tuh dikasih wejangan ya, sama Nyai Sembrani itu. Suruh ngasih tahu ke kampung, ke penduduk desa gitu. Kalau yang penasaran sama Sembrani, kuda Sembrani gitu, itu nggak perlu dicari. Emang di situ tempatnya dan itu cuma biarkan saja lah. Intinya biarkan mereka dengan alam mereka, kita dengan alam kita, nggak usah saling musik, nggak usah saling ganggu. Kita mempunyai kehidupan masing-masing gitu. Jadi tidak perlu kita sebagai manusia pengen tahu apa sih yang jadi mitos gitu, apa sih yang jadi kenyataan dalam dunia mereka gitu. Itu sama sekali nggak penting gitu. Jadi lebih baik itu daripada nggak bisa balik, mending nggak usah gitu. Ya wejangannya itu aja sih. Akhirnya apa yang kami cari gitu kan, oh ya ada gitu, dan kita dibalikin ya udah di tenda. Kita duduk berempat di tenda, saling natap, pasangan pandangan kita tuh udah kosong dan nggak ngerti apa-apa, blank. Tahu-tahu kita berempat tuh udah blank semua, kayak orang bengong gitu. Ya udah akhirnya ketika kami udah kembali sadar normal gitu, ya udah beres-beres kami pulang. Cuma ketika udah nyampe rumah ya apa yang dijalanin, apa yang kami jalanin itu emang bener-bener ada. Dan cerita dari keempat-empatnya tuh sebenarnya tuh beda Mas, cuma nggak saya tuliskan. Saya cuma tuliskan apa yang saya lihat aja gitu kan. Kalau dari Mas Pur sendiri beda, dari Kang Armani sendiri beda, Kang Sujanto sendiri beda gitu. Jadi mereka masuk beda-beda. Ceritanya, wah kalau mau ditulisin jadi buku. Ya itu aja sih, kalau misteri Bukit Sepungkur itu aja yang pernah saya tulis. Oke Mas, seru ya Mas ya. Serem. Jadi mau nanya nih Mas, pas posisi Mas Ipen dan yang lain udah di posisi di tenda itu emang dari masing-masing itu masuk ke dimensi mereka juga Mas? Iya. Tapi dalam maksudnya sukmanya aja atau? Kalau saya sih
kurang jelas ya, kurang begitu paham. Cuma ketika sadar tuh ya udah kami duduk nih gitu kan. Kami duduk berempat gitu dalam posisi yang sama sebelum kami mendengar ringkikan kuda yang pertama. Sebelum kami nyebar. Jadi emang ini Mas ya, emang nggak tahu kalau misalnya itu yang masuk ke dimensi itu sukma Mas Ipen atau emang raganya ya? Iya, saya nggak tahu juga. Itu daerah mana Mas? Itu di Alas Sepungkro. Magelang. Di Magelang. Jadi saya lahir di desa itu, terus di ujung desa, utara desa itu ada kayak bukit itu yang dinamain Sepungkro karena ada perbukitan gitu kan. Sepungkro. Jadi ada alasnya di situ. Jadi ya itulah. Sejarahnya tuh jarang. Jadi ini ya Mas ya. Perjalanan antar dimensi ya Mas ya. Iya. Jadi masuk ke dalam dunia mereka gitu. Itu juga maksudnya Mas Ipen dan yang lain tuh emang ada niatan mau masuk ke dimensi itu atau emang itu nggak sengaja tiba-tiba masuk ke sana? Sebenarnya kami tuh iseng Mas. Isengnya tuh ya karena mitos tadi gitu. Penasaran ya Mas ya? Masa mitos nggak ada jejaknya? Ya kan? Kan nggak mungkin gitu. Iya sih Mas. Jadi masuk ke situ pengen nyari tahu bener nggak sih gitu. Yang ternyata ya kejadiannya wow. Jadi teman-teman, itu adalah perjalanan antar dimensinya Mas Ipen waktu ke Alas Sepungkro ya Mas ya. Alas Sepungkro ya. Di Magelang. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di komentar. Biar nanti bisa dijawab sama Mas Ipen di komentar ya. Tapi sebelum segmen narasumber ini saya tutup, bagi teman-teman yang pengen baca cerita pesugihan Bulu Cibung, bisa kalian kunjungi di Karya Karsa. Linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.